Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum memulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rifan SEMSI selaku dosen pengajar pada mata kuliah Perilaku Organisasi serta rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyimak presentasi ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Husnul Nabila bersama rekan-rekan saya Erlando, Shalsabila Azahra, Azahra Aurelia, dan Izati Mutmainah akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi dalam organisasi. Pada dasarnya, persepsi adalah proses ketika individu menafsirkan kesan sensoris yang kemudian menjadi dasar perilaku. Persepsi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, pengamat, yaitu mencakup sifat, pengalaman, motivasi, dan harapan seseorang. Yang kedua adalah target, yang mencakup karakteristik dari orang atau objek yang diamati. Yang ketiga, situasi, seperti waktu, kondisi, atau lingkungan sosial. Dalam praktiknya, sering terjadi shortcut penilaian, misalnya selective perception, halo effect, contrast effect, dan stereotyping. Selain itu, terdapat juga attribution theory, yaitu penilaian terhadap perilaku seseorang. Bisa disebabkan oleh faktor internal dari kepribadian atau eksternal dari lingkungan. Penilaian ini biasanya dilandaskan pada 3 kriteria, yaitu distinctiveness, konsensus, dan konsistensi. Selanjutnya, persepsi dan pengambilan keputusan. Dalam organisasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan beberapa model. Yang pertama, model rasional, yaitu proses yang sistematis dan logis. Yang kedua, bounded rationally, yaitu ketika individu dihadapkan kepada keterbatasan sehingga memilih solusi yang cukup baik atau memuaskan. Yang ketiga, model berbasis intuisi, yaitu mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan perasaan dan pengalaman. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai bias dan kesalahan umum. Misalnya, overconfidence, anchoring, confirmation bias, dan availability bias. Juga terdapat kesalahan lain seperti escalation of commitment, randomness error, risk aversion, hingga hindsight bias. Implikasinya, keputusan dalam organisasi seringkali dipengaruhi oleh persepsi dan bias. Karena itu, seorang manajer perlu memiliki kesadaran dan mendapatkan pelatihan agar mampu meminimalkan distorsi dalam pengambilan keputusan. Shortcut dalam menilai orang lain adalah kecenderungan seseorang menggunakan cara cepat atau instan untuk membentuk persepsi terhadap orang lain. Meskipun efisien, cara ini sering menghasilkan penilaian yang tidak akurat atau bias. Jika dibiarkan, shortcut dapat merusak hubungan interpersonal, menciptakan kesalahpahaman, dan mempengaruhi keputusan penting di tempat kerja. Kemudian, jenis-jenis shortcut yang pertama itu ada persepsi selektif. Terjadi ketika seseorang hanya memilih informasi yang sesuai dengan latar belakang atau motivasinya. Yang kedua ada halo dan Hern effects, muncul saat satu dominan baik atau buruk mempengaruhi penilaian keseluruhan terhadap seseorang. Yang ketiga ada contrast effect, terjadi ketika penilaian terhadap seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja ditemui. Yang terakhir, stereotyping, muncul ketika individu dinilai hanya berdasarkan kelompoknya seperti ras, gender, atau profesinya. Penerapan spesifik dari shortcut dalam organisasi. Dalam organisasi, shortcut sering dipakai karena penilaian terhadap orang lain harus dilakukan dengan cepat di tengah keterbatasan waktu. Namun, penggunaan shortcut yang berlebihan bisa menimbulkan bias dalam perekrutan, penilaian kinerja, hingga pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengenali potensi bias ini dan menyeimbangkan dengan metode evaluasi yang lebih objektif. Contoh aplikasi shortcut yang pertama, dalam wawancara kerja, kesan pertama seringkali lebih berpengaruh dibanding informasi berikutnya. Yang kedua, ekspektasi kinerja dapat menciptakan self-fulfilling prophecy, di mana bawahan cenderung bekerja sesuai dengan harapan pemimpin. Yang ketiga, evaluasi kinerja sering dipengaruhi subjektivitas penilai sehingga hasilnya bisa tidak objektif. Yang keempat, media sosial seringkali dijadikan pertimbangan dalam seleksi kerja, tapi rawan menimbulkan bias dan diskriminasi.
Yang terakhir, untuk mengurangi bias, organisasi perlu menggunakan metode objektif seperti wawancara terstruktur dan analisis. Hubungan antara persepsi dengan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah cara seseorang memahami dan menafsirkan realitas di sekitarnya. Dan hal ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Proses identifikasi masalah, pemilihan alternatif, hingga keputusan akhir, semuanya bergantung pada bagaimana individu memandang situasi. Jika persepsi salah, maka keputusan yang diambil pun bisa keliru. Sehingga penting bagi pemimpin maupun individu untuk menyadari bias yang mungkin muncul dalam persepsinya. Kemudian poin utama, yang pertama itu ada keputusan. Adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah dipengaruhi oleh persepsi, sehingga masalah bagi seseorang belum tentu dianggap masalah oleh orang lain. Kemudian pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada persepsi, karena ia menentukan data mana yang dianggap relevan. Yang terakhir, ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu tidak selalu menghasilkan keputusan yang efektif, sebab persepsi yang keliru bisa menyesatkan arah keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Model rasional, rasional terbatas, dan intuisi. Dalam perilaku organisasi, pengambilan keputusan rasional, rasional terbatas, dan intuisi merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang diterima secara umum. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut mungkin tidak menghasilkan keputusan yang paling akurat atau terbaik. Lebih penting lagi, ada kalanya strategi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada strategi lain dalam situasi tertentu. Adapun langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional diantaranya yang pertama, definisikan masalahnya, yang kedua, identifikasi kriteria keputusan, yang ketiga, tetapkan bobot pada kriteria, yang keempat, kembangkan alternatifnya, yang kelima, evaluasi alternatifnya, dan yang terakhir, pilih alternatif terbaik. Model pengambilan keputusan rasional ini mengasumsikan pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap, dapat mengidentifikasi semua opsi yang relevan tanpa bias, dan memiliki opsi dengan utilitas tertinggi. Rasionalitas terbatas. Seringkali kita tidak mengikuti pengambilan keputusan yang rasional karena suatu alasan. Kemampuan kita yang terbatas dalam memproses informasi membuat kita mustahil untuk mengasimilasi semua informasi yang kita butuhkan. Meskipun informasi tersebut mudah diperoleh. Karena kita tidak dapat memecahkan masalah kompleks dengan rasionalitas penuh, kita beroperasi dalam batasan rasionalitas yang terbatas. Kita mengambil pendekatan yang disederhanakan, memahami dan menafsirkan fitur-fitur esensial masalah tanpa menangkap kompleksitasnya. Intuisi. Intuisi mungkin cara yang paling tidak rasional dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan intuitif sebuah proses bawah sadar yang tercipta dari pengalaman yang disaring. Pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pikiran sadar, bergantung pada asosiasi holistik atau hubungan antara berbagai informasi, cepat dan bermuatan afektif, artinya melibatkan emosi. Bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Bias dan kesalahan sistematis dapat menyusup ke dalam penilaian para pengambil keputusan. Untuk meminimalkan upaya dan menghindari kompromi, orang cenderung terlalu bergantung pada pengalaman, impuls, firasat, dan aturan praktis yang mudah dipahami. Beberapa jenis-jenis bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan diantaranya bias terlalu percaya diri. Rasa percaya diri yang berlebihan ini dapat muncul dalam organisasi, terutama selama wawancara informal. Misalnya, manajer perekrutan mungkin terlalu percaya diri tentang seberapa baik mereka mengevaluasi kandidat setelah wawancara informal. Selanjutnya, bias penjangkaran, yaitu sebuah kecenderungan untuk terpaku pada informasi awal dan gagal menyesuaikan diri secara memadai dengan informasi selanjutnya. Yang ketiga, yaitu bias konfirmasi, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan rasional mengasumsikan kita mengumpulkan informasi secara objektif. Namun pada kenyataannya, tidak. Kita mengumpulkannya secara selektif. Bias konfirmasi merupakan kasus persepsi selektif. Kita mencari dan menerima informasi yang menegaskan pilihan masa lalu dan pandangan kita saat ini, dan kita mengabaikan atau skeptis dengan informasi yang menentangnya. Selanjutnya yaitu bias ketersediaan, yaitu sebuah kecenderungan kita untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang tersedia secara umum. Peristiwa yang membangkitkan emosi terasa sangat nyata, dan peristiwa yang lebih baru cenderung lebih mudah diingat, sehingga kita cenderung melebihkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak terduga.
Hal ini dapat menyebabkan kita melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak terduga seperti mengalami kecelakaan pesawat, komplikasi akibat perawatan medis, atau dipecat. Peningkatan komitmen. Distorsi lain yang menyusup ke dalam pengambilan keputusan adalah kecenderungan untuk tetap bertahan, bahkan ketika ada bukti bahwa seseorang harus mencoba sesuatu. Kesalahan keacakan. Orang cenderung percaya bahwa mereka memiliki kendali atas dunia. Kecenderungan kita untuk percaya bahwa kita dapat memprediksi hasil dari peristiwa acak adalah kesalahan keacakan. Pengambilan keputusan menjadi sulit ketika kita mencoba menciptakan makna dalam peristiwa acak, terutama ketika kita mengubah pola imajiner menjadi tahayul. Penghindaran risiko. Lebih suka kepastian kecil daripada kemungkinan keuntungan besar yang berisiko. Contohnya, orang lebih memilih $50 pasti daripada peluang 50-50 untuk mendapat $100. Hindsight bias atau bias tinjauan ke belakang. Setelah suatu peristiwa terjadi, kita merasa seolah-olah sudah bisa memprediksi hasilnya sejak awal. Lalu yang terakhir yaitu bias hasil atau outcome bias, yaitu menilai keputusan berdasarkan hasilnya, bukan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Misalnya, keputusan yang buruk tapi menghasilkan hasil baik tetap dianggap benar. Materi selanjutnya ada pengaruh individu pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dipengaruhi oleh kepribadian kita. Misalnya, orang yang mengandalkan intuisi biasanya lebih berani ambil resiko. Sebaliknya, orang yang narsis sering merasa dirinya paling benar, menjaga gengsi, bahkan suka menyalahkan orang lain. Kalau kita lihat dari teori Big Five Personality, orang yang terbuka cenderung menerima informasi baru. Extrovert biasanya lebih nekat. Sedangkan orang yang perfeksionis, ada yang fokus pada prestasi, ada juga yang terlalu kaku dengan aturan. Selain itu, gender juga mempunyai peran. Perbedaannya memang kecil, tapi laki-laki cenderung lebih suka ambil resiko, sementara perempuan lebih disiplin. Dan di dunia kerja, laki-laki lebih sering dipercaya untuk posisi yang maskulin, sedangkan perempuan tidak selalu mendapatkan kesempatan yang sama. Materi selanjutnya masih pada pengaruh individu pada pengambilan keputusan, yaitu tentang kemampuan intelektual dan perbedaan budaya. Kemampuan intelektual juga berpengaruh. Orang yang cerdas biasanya bisa cepat memproses informasi, cepat belajar, dan bisa menyelesaikan masalah dengan akurat. Tapi tetap saja mereka bisa bias, misalnya karena terlalu percaya diri atau defensif. Kecerdasan memang tetap penting, namun fleksibilitas kognitif membantu memilih strategi yang tepat. Hasil keputusan lebih baik pada masalah jelas maupun kurang terdefinisi. Selain itu, budaya juga sangat menentukan cara kita mengambil keputusan. Contohnya di Amerika Utara, rasionalitas sangat dihargai. Kalau di Swedia, keputusan lebih banyak lewat konsensus. Di Jerman, keputusan biasanya lebih cepat, jelas, dan formal. Sedangkan di Turki, keputusan senior lebih dihargai daripada opini bawahan. Dan di Jepang, keputusan diambil berdasarkan konsensus, tapi prosesnya biasanya lama. Yang selanjutnya ada batasan organisasi. Kalau kita masuk ke arah organisasi, ada beberapa batasan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama yaitu ada sistem evaluasi kerja. Manajer dinilai dari kriteria tertentu. Namun, jika hanya fokus pada feedback negatif, bawahan bisa menutupi masalah, bukan memperbaiki. Yang kedua ada reward system, yaitu penghargaan mendorong pilihan yang menguntungkan pribadi. Tapi, target yang terlalu tinggi memicu perilaku disfungsional dan tidak etis. Yang ketiga ada peraturan formal, yaitu aturan dan kebijakan membatasi kebebasan, tapi mengarahkan perilaku sesuai standar. Dan sekaligus mengurangi bias. Yang keempat ada batasan waktu. Semua keputusan penting mempunyai tenggat, tapi sulit mengumpulkan semua info dan mempunyai resiko keputusan yang kurang optimal. Yang kelima ada preseden historis, yaitu keputusan masa lalu membatasi pilihan sekarang. Contohnya seperti anggaran tahun ini dipengaruhi anggaran tahun lalu. Dan yang terakhir ada kondisi krisis. Dalam krisis, keputusan biasanya lebih cepat, lebih emosional, dan sangat berdampak pada karyawan maupun pelanggan. Lalu materi selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 kriteria etis yang bisa dipakai. Pertama ada utilitarianisme, yaitu keputusan berdasarkan hasil terbaik untuk banyak orang. Keputusan ini dominan di dalam bisnis, seperti rasionalitas, efisiensi, dan produktivitas, dan bisa dipengaruhi budaya dan konteks. Lalu yang kedua ada hak,
yaitu kita menghormati hak dasar seperti privasi, kebebasan bicara, dan proses hukum, serta melindungi whistleblower dalam mengungkap praktik tidak etis. Dan yang terakhir ada keadilan, yaitu aturan yang diterapkan untuk bersikap adil dan tidak memihak, serta berdasarkan norma, hukum, dan prinsip moral. Tantangan terbesar biasanya seperti pertama itu ada memilih di antara kriteria, yaitu bisnis mengutamakan utilitarianisme demi efisiensi dan profit. Namun, konflik hak individu dan keadilan sosial menuntut CSR, yaitu untuk memastikan tanggung jawab dan keberlanjutan. Yang kedua itu ada etika perilaku, yaitu orang yang melanggar etika karena faktor individu atau kepribadian dan kognisi, kelompok atau kepemimpinan dan korupsi, organisasi atau kebijakan dan reward, dan budaya atau standar nasional, misalnya suap. Dan yang terakhir ada berbohong. Kebohongan umum terjadi dan sulit dideteksi. Akurasinya sekitar 47%. Bahasa tubuh tidak dapat diandalkan. Dampaknya keputusan keliru karena fakta diputar dan alasan palsu. Solusinya itu membangun budaya kerja yang jujur dan tidak memicu kebohongan. Yang selanjutnya ada kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas dalam pengambilan keputusan sangat penting karena memungkinkan seseorang menghasilkan ide-ide baru yang relevan dan bermanfaat, terutama saat solusi yang biasa tidak cukup. Dengan kreativitas, pengambil keputusan bisa memahami masalah secara lebih mendalam dan melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam konteks organisasi, perilaku kreatif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja dan motivasi, serta berdampak langsung pada inovasi serta efektivitas solusi yang dihasilkan. Pada pembahasan kali ini, terdapat 4 perilaku kreatif. Yang pertama, formulasi masalah. Kreativitas dimulai dengan mengenali masalah atau peluang yang belum memiliki solusi jelas, seperti eco-safety product yang menciptakan cat aman setelah menemukan risiko bahan kimia dalam produk yang ada. Yang kedua, pengumpulan informasi. Untuk menemukan solusi, kita perlu mencari pengetahuan baru dan keluar dari rutinitas. Misalnya berdiskusi dengan orang dari bidang berbeda agar muncul perspektif segar. Yang ketiga ada generasi ide. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kita mulai menciptakan solusi. Rasa ingin tahu dan kerja tim, seperti yang dilakukan insinyur NASA, mendorong munculnya ide-ide inovatif. Dan yang terakhir ada evaluasi ide. Ide-ide yang dihasilkan kemudian disaring untuk memilih yang terbaik. Proses ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang berbeda dari pencipta ide agar lebih objektif dan menghindari bias pribadi. Selanjutnya, penyebab perilaku kreatif. Semakin banyak karakteristik yang kita miliki, semakin tinggi potensi kreatif kita. Pertimbangkan indikator-indikator potensi kreatif berikut. Yang pertama, kecerdasan. Individu dengan kecerdasan tinggi cenderung lebih kreatif karena mampu memecahkan masalah kompleks dan menyimpan lebih banyak informasi yang lebih relevan. Yang kedua, kepribadian. Kreativitas berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap pengalaman, serta sifat proaktif, percaya diri, berani mengambil risiko, dan tahan terhadap ketidakpastian. Yang ketiga, keahlian. Pengetahuan dan pengalaman mendalam di bidang tertentu menjadi fondasi kreativitas, ditambah dengan jaringan sosial yang memperluas akses terhadap ide dan sumber daya. Dan yang terakhir, etika. Hubungan antara kreativitas dan etika masih diperdebatkan. Namun, orang kreatif cenderung lebih imajinatif dalam menilai dampak moral yang bisa membuat mereka lebih etis dalam pengambilan keputusan. Lingkungan kreatif sangat penting untuk mewujudkan potensi kreativitas seseorang. Faktor utama adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk berkarya karena merasa tertantang dan puas. Kreativitas tumbuh dalam organisasi yang menghargai ide baru, memberi kebebasan dan pemberdayaan, serta menghindari iklim kompetitif yang berlebihan. Karakteristik pekerjaan seperti kompleksitas, otonomi, dan peran yang jelas juga mendorong inovasi, terutama jika didukung oleh manajer yang aktif menghubungkan tim dan sumber daya informasi. Dalam kerja tim, keragaman tingkat dalam dan kepemimpinan transformasional terbukti meningkatkan kreativitas. Secara budaya, bukan hanya individualisme yang berpengaruh, tetapi juga motivasi kolektif dan kompetisi berbasis keterampilan yang mendukung kreativitas dalam suatu masyarakat.
Lalu selanjutnya ada hasil kreatif atau inovasi. Tahap akhir kreativitas adalah hasil. Namun tidak semua perilaku kreatif menghasilkan inovasi. Ide bisa tidak dibagikan, ditolak, atau dihambat oleh lingkungan kerja. Ketidakpastian sering membuat orang enggan menerima ide baru. Inovasi terjadi ketika ide dianggap baru dan berguna oleh pihak yang relevan. Keunikan saja tidak cukup tanpa manfaat nyata dalam menyelesaikan masalah.